Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya Selamat hormati. sore. Ya, perkenalkan saya Junita dari Universitas Kristen Krida Wacana yang akan mendampingi Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari sekalian dalam kuliah umum etika dan moralitas pada sore hari ini. Di sini aja dengar sini. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, untuk dapat mengikuti kuliah ini mungkin bisa di-mute untuk mikrofon masing-masing yang masih belum di-mute. Pertama-tama kita akan membuka acara perkuliahan ini di dalam doa. Saya akan memimpin secara Kristiani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dapat mengikutinya dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan dan juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan juga di dalam aktivitas kami hingga siang sore hari ini. Tuhan boleh terus memimpin ya Tuhan. Dan kami hari ini bersyukur kalau Tuhan boleh menganugerahkan kami kesempatan untuk kami boleh belajar ya Tuhan melalui kuliah umum etika dan moralitas yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Krida Wacana. Kiranya Tuhan yang memimpin perkuliahan kami pada sore hari ini ya Tuhan, dan kami juga menyerahkan Pak Denny Boy yang akan mengajar pada sore hari ini. Kiranya setiap materi yang akan diberikan itu juga boleh berguna dan bermanfaat ya Tuhan bagi setiap kami yang mendengar, baik itu di dalam kehidupan kami maupun juga mungkin di dalam setiap profesi kami masing-masing ya Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan setiap jaringan dan juga device yang kami gunakan masing-masing. Kiranya Tuhan yang boleh berkati agar dapat berfungsi dengan baik ya Tuhan, berjalan dengan baik untuk memperlancar juga ya Tuhan perkuliahan kami pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali menyapa Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari sekalian, selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Selamat sore Bapak, Ibu. Iya, senang sekali dapat menyambut Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di dalam kuliah umum etika dan moralitas. Saya melihat di pendaftaran cukup banyak, namun memang mungkin masih ada yang belum join gitu ya. Sekarang sudah ada 47 orang. Dan saya melihat juga dari berbagai latar belakang profesi gitu ya, dan juga mungkin ada juga teman-teman mahasiswa. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan juga melihat semangat Bapak Ibu untuk dapat belajar tentang etika dan moralitas. Ya, kuliah umum ini diselenggarakan dalam rangka UKRIDA memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membangun wawasan dan kepekaan pada persoalan moralitas publik. Dan seperti yang Bapak Ibu ketahui melalui publikasi yang sudah kami bagikan, bahwa kuliah umum ini akan dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan di setiap hari Rabunya jam 3 sampai jam 4:40. Dan yang akan mengajar yaitu adalah Bapak Denny Boy Saragi, PhD, yang merupakan juga Wakil Rektor 3 UKRIDA, bidang mahasiswa, alumni, dan kewirausahaan. Untuk itu, tanpa berpanjang lama, untuk mempersingkat waktu, saya menyerahkan waktu dan juga screen kepada Pak Denny untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Tes, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar, Pak. Ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu semua hadir ya. Semangat untuk belajar pada sore hari ini ya. Padahal ini topiknya ini topik yang mungkin belum tentu menarik bagi banyak orang, tapi yang mendaftar luar biasa ya. Banyak sekali yang sudah mendaftar. Baik, jadi pada kelas kita ini kita akan ada pembelajaran, ada diskusi,
ada juga nanti katakanlah kuis, ada main-main gitu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu enjoy aja kelasnya, ya, santai aja, relax, jangan terlalu stres walaupun ini kelas formal, tapi ya saya berharap kita bisa betul-betul menikmati ya. Nanti kalau ada juga breakout room, jangan sungkan-sungkan saling berdiskusi, saling bertukar pemikiran, dan kita saling sama-sama saling belajar satu sama lain ya. Tapi nanti jangan karena ada breakout room saya keluar aja gitu. Santai aja ya Bapak Ibu ya, nggak ada yang perlu ditakutkan. Oke, baik ya, saya mulai dulu dengan beberapa ini perkenalan ya. Apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Jadi nama kuliah kita yang pertama ini adalah Introduction to Ethics ya. Jadi seperti di situ ada gambar komik ya, mewakili pilihan moral gitu ya. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Tadi sudah disampaikan tentang siapa saya di Ukrida, tetapi juga ini sedikit kurikulum vitae, yaitu saya menyelesaikan S1 saya di Trinity College Singapura, juga S2, kemudian S3 di University of Edinburgh. Ya. Saat ini saya bekerja sebagai Wakil Rektor 3, tapi juga sebagai Ketua Calvert Center di STFT Jakarta, dan juga dosen tamu di Cipanas. Ya. Jadi ini sedikit latar belakang. Nah, kelas ini mungkin perlu saya jelaskan sedikit ya, jadi supaya teman-teman jangan salah pengertian, karena di sini juga banyak rekan-rekan yang mengenal saya di luar Ukrida ya. Jadi ini adalah sebagian kuliah yang diberikan di Ukrida ya, dan sekarang dipersembahkan untuk masyarakat umum. Yang kedua, teori etika yang dibahas ini adalah teori etika umum. Ya, jadi ini bukan kuliah Christian Ethics ya, tetapi kita tidak meninggalkan konteks bahwa Ukrida adalah universitas Kristen dan diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Karena itu dari yang mendaftar ini ada juga yang non Kristen ya. Jadi Bapak Ibu perlu tahu ya bahwa tidak semua yang mendaftar di sini adalah orang Kristen. Ya, ada teman-teman kita yang Muslim, mungkin juga ada yang Buddha, Hindu, sebagaimana biasanya mahasiswa di kampus Ukrida ya. Nah, karena itu yang ketiga, kuliah ini bukanlah kegiatan keagamaan gerejawi ya, namun kegiatan akademis dan bersifat interreligius. Jadi nanti jangan heran kalau kita ada nanti pada saat penutupan kita berdoa secara Buddha gitu ya, atau secara Islam. Saya berharap itu juga menjadi bagian dari keanekaragaman kita di ruang kelas ini ya. Ya, karena memang di Ukrida kita sangat inklusif, jadi kita mengizinkan untuk teman-teman kita yang dari non-Kristiani untuk memimpin juga dalam doa, dalam mengawali atau membuka kelas. Dan yang terakhir, kuliah ini bersifat interaktif ya, jadi peserta diharapkan berpartisipasi melalui Pulse, melalui breakout room, melalui diskusi di kelas virtual. Dan jangan sungkan-sungkan untuk mengangkat tangan dan berdiskusi ya di kelas kita. Cukup jelas Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, baik. Kalau gitu mari kita mulai dengan kuis. Ini baru kelas pertama langsung kuis ya. Nah, ini hanya untuk membuat kita jadi ngerti apa yang akan dibahas nantinya. Saya mengundang Bapak Ibu kalau punya HP, kalau misalnya kuliahnya nggak pakai HP, bisa nggak pakai HP-nya. Kalau nggak nanti berarti dia buka satu browser baru, bisa dibuka kahoot.it. Ya, kahoot.it ya. Kalau bisa dibuka kahoot.it ya. Jadi saya akan share kuis kita ya di situ. Oke. Apakah kelihatan? Jadi kalau Anda sudah buka kahoot.it, maka saya mengundang Bapak Ibu untuk, saya ulangi kali ya, biar
ada soundnya. Ya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk memasukkan PIN 2649556. Ya. Sekaligus saya juga biar tahu seberapa jauh pengetahuan Bapak Ibu soal topik yang kita bahas. Nanti mudah-mudahan nanti di akhir kelas sudah benar semua ya kuisnya ya. Oke, ya. Namanya boleh yang benar, boleh juga yang main-main, terserah. Bebas saja ya. Oke. Kalau ini di ruang kelas biasa, yang juara dikasih coklat biasanya. Kalau ada yang kesulitan untuk mengakses, mohon dikabarin ya. Kita tunggu sampai 30, nanti setelah 30 kita langsung mulai ya. Biasanya memang selalu ada yang tidak bisa mengakses atau ada kesulitan jaringan. Oke, kita mulai ya. Jangan takut kalau salah ya. Santai aja. Oke, banyak juga yang tidak menjawab ya. Mungkin tangannya kurang milenial gitu ya. Oke, jadi sebagian besar udah menjawab dengan benar. Oke, ya. Oke, ya. Jadi ini juga sebagian besar bisa menjawab dengan benar, walaupun masih juga ada yang keliru. Kita lihat siapa juaranya. Wah, ini Ibu Skid ya yang juara ya. Oke, disusul dengan Mansen dan Chia. Oke. Yang berikut. Oke, ya. Ini juga sebagian besar sudah bisa memahami, ada juga yang tergoda memanggil eudomania ya. Mungkin pernah baca buku etika tentang etika Aristoteles gitu ya. Jadi masih melekat nama itu. Oh iya, juaranya sekarang agak bergeser. Yang berikutnya. Etika virtue atau virtue ethics ya. Oke, ini juga sebagian besar benar. Jadi kelihatannya yang peserta ini lumayan ya, tapi mungkin ada juga yang menjawab alam virtual ya. Karena virtual gitu ya. Malah nggak ada hubungan ya antara virtual dengan virtual ya.
Oke, ini Manson on fire ya, Bapak Manson. Oke. Oke, ya. Bersifat ini kebanyakan intuitif. Ada benarnya juga, mungkin intuitif juga nggak sepenuhnya salah ya. Ya, jadi ada sisi intuitif daripada etika. Tetapi dibandingkan dengan ilmu pengetahuan yang bersifat deskriptif, biasanya ilmu pengetahuan tidak bersifat preskriptif ya. Tapi etika dia juga mengandung unsur preskriptif. Nanti kita akan lihat itu apa artinya ya. Jadi juara 3 Batman. Saya tahu nih siapa ini Batman ini. Nomor 2 Cia. Nomor 1-nya adalah ya Bapak Manson ya. Selamat juga kepada runner up Adika dan situ. Oke, baik ya. Ya, mungkin itu pemanasan dari pembelajaran kita. Jadi kira-kira Bapak Ibu sudah mulai melihat kira-kira nanti apa yang akan kita bahas ya. Coba kita masuk kepada pembahasan kita lagi ya. Ya. Saya akan mulai dengan hal-hal yang simpel dulu ya. Jadi kita mulai dengan pertanyaan, apakah etika itu? Ya. Mungkin supaya lebih konkret, apakah berbohong itu salah atau benar? Gimana jawabannya? Ada yang mau jawab nggak? Nah, ini bukan pertanyaan, kayaknya udah jelas gitu ya. Atau kalau saya modifikasi, apakah berbohong itu selalu salah? Atau ada nggak keadaan di mana berbohong itu adalah tindakan yang paling bermoral? Wah, ini kalau pertanyaan begitu menjadi menarik ya. Ada nggak situasi di mana berbohong itu adalah tindakan yang bermoral sebenarnya? Justru kalau nggak berbohong, jadi tidak bermoral. Atau berbohong selalu tidak bermoral. Ya. Yang kedua, ada nggak keadaan di mana membunuh itu adalah tindakan yang bermoral? Atau membunuh selalu tidak bermoral? Gimana? Ada orang yang mengatakan begini, pokoknya apa yang diperintahkan Tuhan itulah yang benar. Kalau dilarang Tuhan itulah yang salah. Ya. Dari segi kajian etika kita akan bertanya, Tuhan memerintahkan sesuatu karena itu benar atau sesuatu itu benar karena Tuhan memerintahkannya? Mana yang lebih benar? Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu karena sesuatu itu benar, maka terlepas dari Tuhan memerintahkan atau tidak, sesuatu itu tetap benar. Ya kan? Tuhan itu memerintahkan itu ya karena memang benar dia sebenarnya. Enggak diperintahkan Tuhan pun tahu kita itu benar. Ya, jadi perintah Tuhan itu mengikuti kebenaran. Tetapi kalau dikatakan sesuatu itu benar karena Tuhan memerintahkannya, jadi bisa aja sesuatu itu bertentangan dengan kebenaran, tapi Tuhan memerintahkannya, kita terima sebagai kebenaran. Ya kan? Jadi pertanyaannya, kalaupun misalnya sesuatu itu benar salah didasarkan kepada perintah Tuhan, kita tetap juga harus memutuskan kebenaran satu tindakan. Katakanlah kita katakan sesuatu itu benar karena Tuhan memerintahkannya. Ya. Bagaimana kalau perintah itu bertentangan dengan kebenaran yang kita ketahui? Dari mana kita tahu itu perintah Tuhan? Jangan-jangan bukan perintah Tuhan. Gitu. Jadi tetap saja kita harus memutuskan secara kajian dengan pemikiran kita, bahkan ketika kebenaran sudah kita yakini merupakan perintah Tuhan, bagaimana ini merupakan kebenaran dalam case yang saya hadapi. Ada yang mau menanggapi? Ada nggak kasus? Membunuh belum tentu tidak benar. Oh, ini bagus di jawabannya ya. Kebenaran itu relatif, Pak. Oh iya, gitu. Berbohong tetap salah, walaupun bisa dihitung risikonya rendah atau besar. Ini menarik jawabannya. Boleh diberikan ya. Nggak ngerti ngekliknya, nggak ngerti, nggak bisa buka kalat. Oke ya, nggak apa-apa ya. Baik.
Saya kasih contoh di mana pertanyaan ini menjadi mungkin tidak semudah yang kita bayangkan. Misalnya kasus rohaniawan Belanda dan tentara Nazi. Ini cerita yang sangat terkenal ya. Jadi tentara Nazi mengejar seorang Yahudi yang melarikan diri ke gereja. Ketika dia lari ke gereja, dia bersembunyi. Lalu datanglah tentara Nazi menemui rohaniawan yang mengetahui persembunyian si orang Yahudi tersebut. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu menjadi rohaniawan itu, apa yang akan Bapak Ibu katakan kepada tentara Nazi itu? Mereka bertanya, ada tadi lihat orang Yahudi di sini. Gimana? Boleh dijawab di ini ya. Berbohong dan berbuat salah tidak bisa dibenturkan dengan benar salah. Ya, menggunakan akal, Pak. Menggunakan cara. Misalnya saya sekarang berdiri di sisi kiri, kemudian saya berpindah ke sisi kanan. Lalu saya menjawab, selama saya ada di sini, saya tidak pernah ketemu orang Yahudi itu. Bagus. Itu menarik jawabannya. Jadi ini jawabannya adalah tidak menyampaikan kebenaran, tapi mencari cara supaya secara hati nurani saya tidak menyatakan sesuatu yang bisa saya kategorikan berbohong gitu ya. Ya, tapi tidak memilih jujur berarti Pak ya, tidak memilih untuk jujur ya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Pak, di Alkitab juga ada contohnya itu Pak. Ya, siapa menyembunyikan orang itu? Oh ya, tentang Hagar ya, Hagar dan 10 mata-mata. Iya. Ya. Oke, baik. Ya, jadi kita lihat dalam kondisi ini bahwa berkata jujur, apakah berkata jujur sama artinya dengan mengatakan sebuah kebenaran yang kita ketahui? Atau juga kalau ditanya, apakah dalam kondisi ini berkata jujur adalah tindakan yang paling bermoral? Atau apakah bahkan kalau mau ditanya lebih lanjut lagi ya, sebenarnya tadi kan jawabannya kita pindah berhadapan, kita mengatakan dengan dengan trik lah gitu ya. Tapi yang bisa ditanya juga adalah apakah berbohong dalam kondisi seperti ini memang patut dikategorikan tidak bermoral? Tergantung akibat yang ditimbulkan, Pak. Tergantung ya. Kalau akibat yang ditimbulkan itu lebih isinya tuh ada mudaratnya, ya nggak apa-apa berbohong. Jadi kita tinggal lihat efek ataupun resiko yang ditimbulkan dari berbohong itu seperti apa. Oke, mantap sekali jawabannya ini ya. Jadi ini sudah bentar dulu. Ini satu teori ini udah ya. Jadi sesuatu itu dilihat benar atau bermoral tidak bermoral dari akibat perbuatannya. Oke, silakan yang berikutnya tadi. Siapa? Pak Johannes kayaknya. Ya. Menurut saya, kebetulan saya cari-cari di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ditulis kita disuruh berbuat benar. Yang ada pada saat pengadilan sebagai di imamat itu, bahwa jika engkau mengadili, engkau mengadilkan dengan benar. Tetapi kita disuruh hanya berbuat baik. Jadi kalau membenturkan antara benar dan salah tidak cocok. Karena saya setuju dengan definisi benar dalam psikologi bahwa tidak ada kebenaran itu jadi dinamis. Jadi menurut saya baiknya pertanyaannya adalah berbohong baik atau tidak, bukan benar atau salah. Nah, karena saya baca dari Kejadian Wahyu tidak ada yang disuruh melakukan kebenaran. Oke, baik, terima kasih Pak Johannes buat masukannya ya. Nah, poin daripada pertanyaan ini adalah bahwa etika itu mengkaji soal benar dan salah ya. Dan bukan hanya soal benar dan salah, tapi apa alasan kita mengatakan sesuatu itu benar dan apa alasan mengapa sesuatu itu salah. Ya, jadi kalau orang mengatakan bahwa Allah memerintahkan jangan berbohong, sehingga dalam konteks ini berbohong itu salah, itu ada teorinya. Kalau ada yang mengatakan berbohong benar atau salah tergantung akibatnya, itu juga ada teorinya. Kalau ada yang mengatakan berbohong itu apakah bermoral tidak bermoral tergantung karakter orang yang mengatakannya dan bagaimana karakter itu menghasilkan tindakannya, itu juga ada teori.
Ya, nanti kita akan lihat sama-sama ya. Ya, saya senang sekali nih responnya sangat ini ya, sangat antusias ini tanya. Ini kasus kedua ya. Misalnya kalau diartikan membunuh artinya mencabut nyawa. Ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian sedang mengendarai mobil. Ya, di sebuah jalan yang kecil. Katakanlah mobilnya mobil truk lah gitu ya. Lalu ketika mengendarai mobil ini tiba-tiba remnya rusak. Bahasa Medan remnya blong gitu. Dan di depan Anda itu ada 5 orang yang sedang memperbaiki jalan. Dan Anda tidak bisa menabrakkan ke kiri katakanlah ya. Jadi alternatifnya ya berjalan lurus, maka matilah 5 orang itu. Tetapi ada pilihan kedua, yaitu membelokkan mobil ini ke kanan. Ada jalan kecil juga dan di situ ada 1 orang yang sedang memperbaiki jalan. Dengan kata lain, Bapak Ibu menghadapi dilema, kalau jalan terus menabrak 5 orang, kalau belok kanan menabrak 1 orang. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Terus atau belok? Ada yang mau jawab nggak? Kalau terus kenapa? Kalau belok kenapa? Dalam konteks ini, kedua-duanya adalah tindakan yang mengambil nyawa orang. Kalau kita lurus, akan ada nyawa yang mati. Kalau kita belok kanan juga akan ada nyawa yang mati. Tetapi apakah tidak ada tindakan yang lebih bermoral daripada yang lainnya? Ada nggak yang lebih bermoral? Ya, gimana kira-kira? Mana yang lebih bermoral? Lurus atau belok kanan? Ada yang mau jawab nggak? Silakan Pak Enson. Iya, kalau hanya Bapak hanya memberikan dua alternatif ya, tentu memilih yang resikonya paling dikit, Pak. Pasti belok kanan, kalau Pak, ada ya? alternatif yang lain, tentu bisa. Iya. Dia ngerem bisa. Iya. Kan ada rem kaki, rem tangan, Pak. Misalnya kalau semuanya rusak, Pak, gimana, Pak? Nggak ada alternatif lain, hanya 2. Ya, kalau hanya ada dua alternatif ya, tentu memilih resiko yang paling kecil. Belok kanan, Karena Pak, ya? Dia ini apapun juga tindakannya, Pak. Dia menyelamatkan penumpang bis yang begitu banyak, Pak. Kalau dia tabrak 5 orang kemudian masuk jurang, Pak, berarti dia membunuh di atas bis ada 50 plus 5. Oh, katakanlah penumpangnya kosong, Pak, dan supirnya selamat. Tentu pilih yang satu. Pilih yang satu ya, oke. Iya. Alasannya? Ya karena resiko yang paling kecil. Oke, lebih baik mati 1 daripada mati 5 gitu ya. Iya. Yang lain ada yang jawab beda. Ada yang beda nggak? Pak Gun, silakan Pak Gun. Ya, masalahnya ya tadi memang karena kita tidak tahu situasinya. Kalau menurut saya, kalau masih memungkinkan ada suatu tindakan yang bisa saya lakukan walaupun itu akhirnya akan berakibat fatal terhadap diri saya, itu yang akan saya lakukan. Jadi kalau misalnya nih yang tadi kan Bapak bilang belok kanan sama lurus, sementara kiri jurang. Ya kalau kiri jurang itu hanya untuk diri saya mungkin akan pilih ke jurang. Wah, ini menarik nih teorinya nih. Ya, jadi lebih baik mengorbankan diri daripada mengorbankan orang lain gitu ya Pak Gun ya. Kurang lebih seperti itu Pak, kalau memungkinkan. Oke, baik. Kalau kita tanyakan, sebagian besar orang pasti akan menjawab lebih baik belok kanan daripada lurus. Ya, ada 1-2 yang agak nyentrik pola pikir, ya tetap lurus lah gitu. Tapi sebagian besar itu pasti belok kanan. Dan kalau dipikirkan, maka dia akan bisa sampai kepada satu alasan, ya, alasan yang mungkin yang sangat mendasar, yaitu lebih baik mati 1 daripada mati 5. Nah ini kan masih matematika. Kalau kita lebih abstrakkan lagi, maka orang akan mengatakan lebih baik melakukan tindakan yang risikonya atau akibatnya lebih sedikit daripada tindakan yang akibatnya lebih fatal. Jadi kita makin lama makin mengabstrakkan kesimpulan yang kita berikan. Nah, itulah etika. Jadi etika itu adalah kita berpikir tentang tindakan yang kita lakukan, dan seringkali tindakan itu sebenarnya secara intuitif kita mungkin punya jawaban, tetapi kita tidak punya formulasi terhadap jawaban itu. Ya, jadi kalau misalnya diambil beberapa definisi tentang etika, ya. Jadi kalau ditanya, misalnya
ethics, ini saya ambil dari Wikipedia ya, atau moral philosophy is a branch of philosophy, ya, that involve systematizing, ya. Jadi kita mensistematisasikan, ya, defending, kita membela, ya, recommending, kita merekomendasikan. Jadi ada unsur, katakanlah bukan hanya observasi, tapi ada unsur memberikan preskripsi. Preskripsi itu saran, ya, memberikan resep gitu ya. Recommending concepts of right and wrong behavior. Jadi konsep tentang perilaku yang benar dan salah, ya. Jadi kalau etika itu tentang benar dan salah, bukan tentang baik dan buruk ini. Mungkin dalam kita ada baik dan buruk ya, tapi kalau dalam di antara kaum filsuf, apakah sesuatu itu baik atau sesuatu itu buruk, itu menjadi satu perdebatan yang beda lagi ya. Tapi etika itu khusus tentang yang benar dan yang salah ya. Atau saya ambil dari John Deit ya, ini bukunya diterbitkan oleh Cambridge University Press ya, An Introduction to Ethics, dikatakan begini. Ethics, like other branches of philosophy, springs from seemingly simple question. Jadi etik itu lahir dari pertanyaan yang sederhana gitu. Tadi seperti saya katakan, apa sih artinya berbohong? Salah nggak berbohong? Ya. What makes honest action right and dishonest one's wrong? Apa yang membuat jujur itu baik atau benar? Ya. Dan tidak jujur itu salah. Kenapa tidak jujur salah? Why is that a bad thing for the person who dies? Kenapa kematian itu hal yang buruk bagi orang yang mati? Ya, apakah sepakat kita itu buruk atau tidak? Nanti pada diskusi tentang euthanasia akan ada diskusi bahwa ternyata ada orang berpandangan ada kematian yang lebih baik daripada kehidupan. Ya, bagaimana kita menyikapi pandangan seperti itu? Ya. Is there anything more to happiness than pleasure and freedom from pain? Apakah ada hal lain gitu selain kalau kita bicara tentang ukuran tujuan manusia, kebahagiaan, gitu ya. Katakanlah kita semua mau bahagia. Tapi apakah bahagia itu harus senang atau nikmat atau terlepas dari penderitaan? Ya. Apakah itu yang menjadi ukuran kebahagiaan? Atau kadang-kadang kehidupan ini ada happiness di situ meskipun harus melewati rasa sakit misalnya. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan dalam etika. Oke, cukup teorinya. Saya nggak mau terlalu teori. Kita mau dari etika praktis kita kemudian masuk kepada konsep-konsep. Ya, saya mau kembali kepada situasi pertama, sebuah kasus sehari. Ya, nanti kita akan ada di sini Pulse. Ya, nah ini ceritanya kalian mau ke resepsi pernikahan. Bapak Ibu lah. Katakanlah Bapak Ibu masih lajang lah ini ceritanya. Lajang atau keluarga terserah. Ya, jadi Bapak Ibu mau ke resepsi pernikahan. Nah, waktu sedang mau berangkat perencanaan gitu ya, temannya baru kembali dari salon. Nah, inilah hasil salonnya ini yang digambar ini ya. Dan dia bergaya-gaya di depan Bapak Ibu dan berkatakan, "Gimana menurut kamu? Keren nggak gitu ya? Keren nggak ini rambutku?" kayak gitu ya. Dalam hati Bapak Ibu jawab, "Hancur," gitu ya, hancur kali rambutnya ini. Tetapi ketika dia bertanya begitu, Bapak Ibu sebagai moral agent tidak langsung mengatakan hancur gitu, ya, berpikir gitu. Pertanyaannya apa yang akan Bapak Ibu katakan? Silakan dibuat pulse-nya. Ada dua pilihan. Silakan Pak Budi. Bisa nggak? Atau harus saya ini kan? Pulse-nya sudah ada ya Pak Budi? Atau Pak Budi yang bisa buat? Oh, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, ya. Silakan dipilih Bapak Ibu. Nanti bisa kita, ya ini sekaligus 3 ya. Cukup cukup jawab yang pertama aja. Ya, nomor 2, nomor 3 nggak usah dijawab ya. Cukup jawab pertanyaan pertama aja. Apa yang akan kamu katakan? Berkata jujur atau B, berbohong agar tidak sakit hati, ya.
Dijawab lalu disubmit. Tidak bisa satu aja Pak Didi. Oh, tidak bisa satu aja ya? Oh, oke. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis. Kalau begitu coba yang lain di sembarang jawab aja. Ya. Nanti kita akan lihat lagi. Ini ada sedikit kekeliruan pada saat setting ya. Coba dijawab aja yang nomor 2, nomor 3 jawab sembarangan aja. Kita mau lihat pulsnya dari yang nomor 1 apa kira-kira jawabannya. Oke. Apakah sudah? Udah ada hasilnya? Oke, ya jadi 89% mengatakan berkata jujur dan 11% mengatakan berkata bohong. Ya, ya, yang jujur kenapa jujur? Ada yang mau jawab? Kenapa memilih untuk jujur? Ya, silakan Pak Enson nih. Iya Pak. Jadi kami ini saya pengacara Pak. Iya. Jadi di dalam etika kita pengadilan, kita tidak menyangkut pautkan dengan akibat. Hakim hanya menanyakan apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau alami. Betul. Akibatnya apa itu bukan wewenang kita untuk menjudge. Ya. Nah kalau Bapak selalu mengkaitkan dengan akibat, persepsi orang kan berbeda-beda. Bapak tanya lain, Bapak tanya orang yang sekolah tinggi lain. Betul. Ya, jadi rangkaiannya ini dengan saya ya masih mispersepsi ya begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Enson. Lepaskan akibat, kita berbicara tentang etika. Itu lebih fair dulu begitu Pak. Jadi platform kita sama, kemudian kita maju Pak. Kalau setiap kali begini ada pilihan, tentu berbeda-beda manusia Pak. Ya betul. Tetapi ya itu Pak, ilmu etika dengan ilmu hukum kan dua hal yang berbeda Pak. Ya, terima kasih Pak Enson buat masukannya. Ya, jadi Pak Enson berarti pendekatan ini kalau dari segi ilmu etika disebut dengan pendekatan deontologis. Ya, jadi sesuatu itu dilihat dari benar salahnya sesuai dengan aturan hukum atau kategorinya sudah ada mana yang benar mana yang salah. Nggak apa-apa Pak Enson, itu juga salah satu pendekatan. Dan itu dilakukan mungkin dalam hukum sangat sangat kuat mungkin sebagai seorang pengacara. Ada yang lain yang mungkin bukan pengacara, mungkin bisnismen gitu. Ya kalau saya berbohong, saya memilih berbohong karena saya melihat tidak ada akibat yang fatal. Hanya itu, tapi justru membuat dia senang. Ya apa salahnya? Walaupun orang lain mungkin yang lihat akan ketawa gitu, lihat itu. Ya kan, tapi kan bukan sesuatu yang fatal. Gitu. Ya udah saya milih bohong aja gitu. Ini karena Pak Gun ini bisnismen soalnya Pak Gun ya. Bukan Pak, itu kacau tuh Pak. Kacau itu artinya imannya nggak kuat Pak. Oh imannya nggak kuat. Oke, baik. Apa salahnya membuat orang lain senang? Bukan sesuatu yang fatal. Yang nggak bisa lah. Oke, baik Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dulu ya. Bapak Ibu yang lain jangan terkejut, ini Pak Enson dengan Pak Gun memang selalu berdebat dengan seru. Ini teman baik nih yang dua ini. Jadi nanti jangan sampai Bapak Ibu yang dari luar Ugrida nggak kenal, akhirnya jadi bingung. Silakan, ini ada respon dari Vincentia Febriani. Silakan. Ya Pak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Tadi saya memilih untuk berkata jujur, tetapi mungkin penyampaian saya yang agak sedikit berbeda karena saya nggak akan dengan belak-belakan menyatakan bahwa rambut saya terlihat hancur begitu. Tapi saya akan berkata bahwa masih ada yang kurang gitu. Jadi saya kurang menyukainya. Mungkin saya akan berkata seperti itu. Oke, iya. Jadi mungkin ya. Harapan saya buat tukang salon itu
jangan sampai pelanggan yang lain rambutnya dibuat hancur juga karena Iya. Ini kayak tadi ada yang berkata nih ya, Dewi ya, pakai ilmu komunikasi aja Pak gitu. Iya. Ada yang juga jawab di sini jujur sesuai dengan apa yang kita lihat dari sisi positif. Oke, nanti kalau kita bahas terus waktu kita habis, saya mohon turun tangan dulu, nanti akan ada kesempatan lagi ya kita diskusi. Tapi coba kita pikirkan dulu setiap pilihan-pilihan yang ada. Kita semua tahu bahwa masalahnya bukan sekadar soal berbohong, ya kita tahu itu. Karena apa? Dia teman kita, gitu ya. Ya, walaupun Pak Hanson mengatakan benar-benar salah-salah gitu ya. Ya. Karena kalau kita kaji, ini ada dua norma yang sedang bertabrakan dan kajian etika selalu melihat itu. Ada dua norma yang bertabrakan. Pertama, kamu harus jujur, be honest. Ya, itu adalah satu norma yang baik. Tetapi juga kita tahu ada norma yang lain yang disebut dengan be kind. Ya, jadi orang itu ya orang yang baik budi lah ya, jangan kejam gitu ya, jangan mean gitu ya, mean person gitu. Mean person itu sesuatu yang tidak nice gitu ya. Artinya kamu harus sopan dan bersikap baik pada teman. Ya. Yang menarik adalah ada situasi-situasi kita nggak bisa melakukan keduanya. Ya, misalnya tadi dalam kasus rohaniawan itu kita harus jujur, tapi juga kita tidak boleh terlibat dalam membunuh seseorang misalnya. Dan bertabrakan, kita nggak bisa lakukan kedua-duanya. Apa analisis persoalan moralnya? Kamu tidak bisa melakukan keduanya. Dan itu yang selalu terjadi dalam kajian moralitas atau dalam situasi moral yang kita hadapi. Kalau kita bisa melakukan keduanya, nggak ada yang perlu dipersoalkan. Jelas, ya udah jangan lakukan yang benar. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa melakukan keduanya sekaligus? Ya, kita harus memilih salah satu. Kalau kamu memilih berkata jujur, maka kamu mungkin mengambil risiko menyakiti perasaan temanmu. Ya, mungkin bisa, oh iya pakai kata-kata yang baik, oke bisa. Tapi bagaimanapun tetap harus disampaikan bahwa ada risikonya, dia akan sakit hati. Kalau kamu memilih bersikap baik, maka kamu mengambil risiko, ya. Jadi kamu bilang, oh bagus kok gitu ya, menyenangkan dia. Tapi nanti ketika ke pesta, teman kamu ditertawakan orang gitu ya. Lalu ketahuan bahwa tadi kamu itu berbohong sebenarnya, ya, karena nggak enak gitu. Tapi akibatnya teman kamu justru jadi bahan tertawaan di pesta misalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat argumen-argumen ini contoh argumentasi aja. Kadang-kadang ya mungkin sebagian orang berpikiran kadang-kadang kita perlu agak kejam sih supaya kita bisa berbuat baik sama dia. Bilang aja terus terang. Mungkin dia sakit hati, tapi itu baik bagi dia supaya jangan bahan tertawaan. Bila berbohong justru membiarkan teman kita jadi bahan tertawaan, untuk apa gitu? Jadi jujur bukan berarti tidak sopan, ya. Sopan juga justru sopan bagi dia gitu ya, bagi dia ke depannya. Jadi nggak ada salah dong kalau begitu. Ya. Atau ada yang berkata seperti ini, sebenarnya memberitahu teman kita hal yang tidak sebenarnya itu nggak membahayakan siapa-siapa sebenarnya. Ya. Kalaupun misalnya ditertawakan di pesta, itu kan pilihan dia. Dia sudah milih waktu ke salon. Kita sebagai sahabat berdiri dan duduk sama dengan dia. Ketika orang mentertawakan, kita bela bisa-bisa. Enggak, itu yang bilang jelek itu yang bodoh, kita bilang misalnya gitu ya. Ada juga yang mengatakan demikian. Jadi menyampaikan rambutnya oke, bukanlah kejahatan dan tidak termasuk melanggar perintah Tuhan gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Nah kita lihat di sini, ketika orang memilih sesuatu, maka ada pertimbangan-pertimbangan di balik tindakannya itu. Jadi bukan sekedar be honest dengan be kind, tetapi juga ada tadi soal komunikasi, ada juga soal sikap kita selanjutnya, ada satu posisi di mana kita berdiri sebagai moral agent, ya, sebagai orang yang bertindak secara moral untuk memutuskan. Ya, tadi kata Pak Hanson, wah saya ini pengacara. Saya itu bertindak dengan cara seperti ini karena pengacara adalah seorang moral agent. Ada yang mengatakan, oh saya ini pengusaha, saya juga moral agent, saya mempertimbangkan sisi seperti ini. Jadi ada perbedaan-perbedaan dalam bagaimana orang memutuskan. Nah, karena itu bicara soal tindakan etis itu tidak bisa hanya kita mengobservasi verbatimnya, jujur atau tidak jujur. Namun perlu ada sisi lain, ya.
sebuah tindakan yang sama dalam situasi lain bisa sepenuhnya dibenarkan, namun bisa saja secara etis salah, misalnya karena apa yang dilakukannya. Misalnya kamu bilang bahwa potongan rambut itu adalah pilihan yang tolol. Terlepas dari jujur atau nggak jujur, ketika kita mengatakan kalimat itu pun sudah secara moral itu kita bisa menilai salah karena dia kasar gitu ya. Karena dia apa yang dilakukannya terlepas dari jujur tidak jujur itu bermasalah secara moral. Atau cara yang dilakukannya, ya mau dia jujur mau dia nggak jujur, tapi kalau caranya adalah sarkastis itu juga menjadi dipertanyakan secara moral. Atau alasannya, ya motivasinya. Misalnya kamu menyampaikan rambutnya jelek, sebenarnya bukan karena berkata jujur, tapi karena untuk mungkin tadi pagi kamu sakit hati sama dia, lalu sekarang kamu punya kesempatan untuk melukai hatinya misalnya. Gitu. Lihat ya. Jadi tindakan moral itu sebagai moral agent itu banyak sekali aspek-aspek yang terlibat di dalamnya. Nah, karena itu sekarang kita selain berbicara tentang teori apa itu etika dan apa masalah etika, kita perlu pertama kali memutuskan tentang siapa itu moral agent dan bagaimana karakteristiknya. Nah, karena itu kita masuk kepada analisis mengenai moral agent dulu, ya. Nah, ada situasi di mana Anda pulang dari kantor dan menemukan anjing Anda itu menggigit habis sofa gitu. Ya gini lah. Ya sofanya hancur gitu, digigit sama si anjing gitu. Mungkin Anda marah atau enggak marah, ya orang beda-beda. Tapi pertanyaan gini, apakah perbuatan si anjing ini adalah perbuatan yang bermoral atau tidak bermoral? Ini perbuatan yang etis atau tidak etis ini? Ya. Dan mengapa? Mungkin bisa di launch lagi apanya? Pulse-nya. Bisa nggak? Coba di pulse. Sekarang pertanyaan kedua ya. Jawab semuanya tapi fokus pada jawaban kedua. Nah, ini bagus nih cara menyampaikannya. Ya, silakan. Apakah anjing itu patut dihukum? Ya. Ada yang bilang patut, ada yang bilang tidak patut. Izin bertanya, Pak Denny. Ya. Ini pertanyaannya, apakah anjing itu patut dihukum tadi? Apakah berhubungan dengan moral atau tidak moral? Maksudnya anjing, apakah ini perbuatannya bermoral atau tidak bermoral sehingga patut dihukum? Ya, jadi artinya gini, kalau misalnya kita menghukum si anjing, itu kan berarti dia bersalah maka dihukum gitu kan? Kalau misalnya kita nggak menghukumnya kan berarti kita nggak menganggap dia bersalah. Dalam kaitannya dengan moral, ini etika. Iya. Dalam kaitan dengan moral. Dengan seekor anjing. Dengan seekor anjing, iya. Apakah perbuatan anjing itu patut dihukum atau nggak patut dihukum? Artinya kalau patut dihukum berarti tindakannya itu tidak etis. Kalau nggak patut dihukum itu tindakan itu nggak ada hubungannya dengan etika, ya cuman ya namanya anjing gitu ya. Ini sih bukan masalah etis, Pak. Bukan masalah etis. Iya. Kenapa? Saya juga punya anjing, jadi memang dia nakal, tapi saya hukum untuk mengajarkan kepada dia supaya jangan berbuat seperti itu lagi. Oke, jadi berarti bukan dihukum, tapi dididik berarti, Pak. Iya, tapi memang mungkin dipukul supaya dia tahu. Kan anjing kan nggak mungkin diomongin kan, dipukul supaya dia tahu kalau dia salah. Iya, dihukum atau mengungkapkan ke emosi gitu, Pak. Bisa juga kan. Jadi kita bukan menghukum, tapi karena kita sebel gitu. Ya, intinya supaya dia jangan berbuat itu lagi. Oke, baik. Terima kasih, Pak Gun. Ada lagi yang lain? Oke, jadi sini jawabannya 54% mengatakan tidak patut, 46% mengatakan patut dihukum. Ya. Nah, jadi bisa nggak stop sharing? Stop, udah cukup. Ini begini debatin banyak. Ya, Pak Hinson memang kelasnya begitu, Pak Hinson. Etika itu adalah soal kita bagaimana berdebat, bagaimana berpikir secara benar dan lurus dan logis ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa sebagian besar pasti orang merasa bahwa tidak ada alasan yang etis atau bermoral untuk menghukum si anjing. Kalau mendidik mungkin ada, ya. Tapi kalau kita mengatakan anjing itu patut dipersalahkan,
secara filosofi moral, maka itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena di sini kita bicara, kalau dia bisa dibenarkan atau tidak dibenarkan, maka dia harus masuk dalam kategori apa yang disebut dengan pelaku etis. Ya, siapakah yang bisa dibenarkan atau disalahkan? Adalah seorang yang masuk dalam kategori dia adalah mampu untuk bisa disebut sebagai pelaku etis. Jadi pelaku etis itu harus memenuhi 3 kriteria. Ya, yang pertama, dia punya pengetahuan bahwa sesuatu itu etis atau tidak etis. Apakah anjing itu punya pengetahuan? Misalnya. Yang kedua, dia punya maksud untuk melakukan tindakan yang etis atau tidak etis. Apakah anjing itu punya maksud untuk melakukan itu, atau dia didorong hanya dorongan biologis saja. Nah, ini mungkin nanti kalau dalam bidang hukum juga ini ada aplikasinya ya. Yang ketiga, apakah dia punya kehendak bebas untuk melakukan tindakannya yang kita anggap tidak bermoral itu. Nah, kalau dilihat dari kriteria ini, apakah hewan punya? Tidak punya pasti ya. Pengetahuannya mungkin ya tidak seperti pengetahuan yang layak untuk dihukum. Maksudnya juga mungkin berbeda. Ya, kehendak bebasnya juga tidak seperti yang kita bayangkan, walaupun dia juga punya kehendak. Nah, karena itulah misalnya dalam dalam kajian etika itu selain hewan juga anak kecil, ya. Anak kecil juga dianggap bukan sebagai pelaku etis yang bisa sepenuhnya disalahkan. Ya. Karena apa? Karena pengetahuannya tidak seperti pengetahuan orang yang dewasa. Maksudnya juga mungkin tidak seperti maksud orang dewasa, dan kehendak bebasnya juga tidak sama seperti orang dewasa. Meskipun di berbagai negara, umur anak yang bisa dihukum di pengadilan itu berbeda-beda, tetapi secara umum diakui bahwa anak itu harus diperlakukan secara berbeda. Ya, makanya ada juga pengadilan anak, bahkan ada juga mungkin katakanlah lembaga khusus untuk anak yang diputuskan bersalah. Ya. Yang ketiga adalah orang yang mengalami kelainan atau gangguan jiwa. Ini pun juga ada variasi, tetapi secara umum disepakati bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa mungkin dia punya masalah dengan kehendak bebas atau dengan intensionalitasnya. Ya. Jadi dia tidak bisa memenuhi semua kriteria yang diterapkan dalam kajian etis. Jadi satu pelaku etis, nanti ini akan penting bagi kasus-kasus berikutnya akan kita bahas, maka ada 3 komponen yang harus dipenuhi supaya moral agent itu bisa disebut sebagai moral agent. Pertama, dia punya pengetahuan apa yang benar dan apa yang salah. Dia punya maksud, kalau dia mau kita persalahkan, memang dia bermaksud melakukan yang salah. Ya. Dan yang ketiga, dia punya kehendak bebas. Artinya dia tidak dipaksa untuk melakukan apa yang dia lakukan. Jadi sehubungan tadi dengan case yang sederhana tadi ya, yang kita angkat, ya, yaitu kasus orang yang katakanlah tadi di sini, ya. Jadi kita sudah bahas tadi bahwa apakah yang kita katakan itu benar atau salah, maka harus dilihat pengetahuan kita, kehendak bebas kita, dan maksud kita ketika kita melakukannya. Dan kita sudah bahas tadi di sini misalnya ada masalah-masalah yang sehubungan dengan apa yang kita katakan, cara kita mengatakannya, dan alasan kita mengatakannya. Ya. Oke. Jadi ini adalah komponen bagi orang yang bisa kita sebut sebagai pelaku etis. Baik, sampai di sini dulu. Ada komentar, pertanyaan, atau yang berbeda pendapat dengan saya juga boleh. Bebas ya kita ini ya, karena semuanya di sini adalah pelaku etis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan. Ada tanggapan? Ya Pak Denny. Ya. Terima kasih kuliahnya menarik, tapi sayang saya akan terinterupsi oleh meeting. Oke. Menarik soal etika ini. Pertanyaan saya adalah dari
pernyataan Pak Denny tadi yang barusan, apakah ketika kita bicara etika itu menjadi relatif semuanya. Kemudian berkaitan dengan itu, apakah ada point of reference yang memang bisa diterima semua orang ketika kita bicara ethics, dan turunan dari situ adalah dalam konteks Kristen, lalu kita bicaranya bagaimana? Nah gitu. Karena ketika kita masuk di dunia ini, bagaimana konteks kita Kristen karena ada Christian ethics misalnya. Nah, make it complicated. Terima kasih, Pak. Ya, nanti soal frame of reference akan kita bahas. Ya, ini kan masih pengantar nih. Ya, jadi thank you ini Pak Moritz. Jadi nggak buru-buru dulu. Karena ini etika umum, jadi kita harus terbuka kepada perspektif etik yang berbeda. Ya, memang betul ada Christian ethics. Nanti saya akan bahas. Tapi Christian ethics juga ada berbagai macam pendekatan dalam melakukannya. Ya, nanti kita akan sama-sama menggabungkan antara teori etika. Kan teori etika ini adalah cabang filsafat ya. Jadi kita akan gabungkan nanti dengan nilai-nilai Kristiani dan bagaimana itu nanti coba kita terapkan ya. Jadi ini belum sampai nanti ke sana. Ini masih dasar-dasar dulu ya. Nanti minggu depan dan juga minggu depannya lagi kita akan masuk kepada nilai-nilai Kristiani yang berhubungan dengan kasus-kasus konkret. Ya, tapi ini yang basic dulu. Silakan Bu Dina. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya, berarti ini standar etis yang kita terapkan berlaku, yang akan kita bicarakan berlaku di semua negara, di seluruh kalangan, di seluruh suku? Atau ini hanya kita akan bicara untuk Indonesia saja, atau untuk Jakarta saja, atau bagaimana? Karena etika bagiku sebagai manusia dengan pengetahuan dan maksud dan kehendak bebasku bisa jadi berbeda dengan yang ada di negara lain. Atau ini sebenarnya berlaku sama, standarnya sama, itu saja sih. Ya. Jadi ini adalah rumusan yang disepakati oleh ethicians ya, pakar-pakar etik ya. Jadi nanti ini penerjemahannya dalam banyak negara bisa berbeda-beda. Misalnya soal anak kecil, itu umurnya beda-beda. Ada yang 10 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 6 tahun. Menganggap anak itu sudah punya pengetahuan, maksud, dan kehendak bebas. Ya, jadi yang universal memang nggak ada, tetapi konsepnya setidaknya itu cukup universal. Ya, saya nggak bisa mutlakkan universal. Mungkin ada juga negara, misalnya kayak Korea Utara gitu, dia nggak peduli dia mau kehendak bebas nggak kehendak bebas, orang gila pun dipenjarakannya bisa aja. Jadi saya nggak bisa mengatakan, tapi minimal konsep-konsep ini disepakati oleh pakar-pakar etik ya. Kita teruskan dulu, nanti mungkin pelan-pelan akan sampai ke sana. Ini kan masih ini ya, masih dasar gitu. Oke, apakah manusia memiliki kehendak bebas? Ya, ini juga menjadi perdebatan ya. Jadi dari pandangan para ahli itu ada 3 pandangan, yaitu yang disebut dengan determinisme keras. Ya, determinisme keras itu yang berkata bahwa semua manusia itu perilakunya disebabkan oleh sesuatu. Kita itu adalah korban, tanda kutip, dari hukum sebab akibat. Nah, kalau memang benar demikian, bagaimana kita bisa meminta pertanggungjawaban moral dari seseorang? Ya, ada yang berkata determinisme sintesis. Perilaku manusia adalah gabungan antara hukum sebab akibat dan juga pilihan bebasnya. Ya, dan aturan yang ketiga adalah atau pandangan ketiga bahwa ada yang berpandangan bahwa memang ada perilaku manusia yang sepenuhnya intensional dan dipilih dengan bebas, tidak disebabkan oleh faktor eksternal. Ya. Nah, ini pentingnya bagi kajian etis adalah apa sikap kita, yaitu kalau kita tidak menyetujui adanya kehendak bebas, maka kita juga sulit
menuntut pertanggungjawaban moral dari orang yang melakukannya. Ya, itulah makanya di kalangan para teori gitu ya, yang diterima itu adalah yang kedua dan yang ketiga. Ya, yang pertama itu agak sulit diterima karena agak sulit jadinya untuk meminta pertanggungjawaban dari orang tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti mau membuat kajian etika, harus juga menentukan apa teori kehendak bebasnya. Ini memang teori yang sulit ya. Ini termasuk teori yang paling rumit. Tapi saya hanya cukup dulu sekarang memperkenalkan. Nanti ini akan makin kelihatan dari kasus-kasus dari hari kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya nanti akan makin jelas. Oke, sekarang masuklah kita ke teori yang ketiga tadi itu ya. Dan ini nanti kita akan coba diskusi secara lebih panjang lebar dan kita akan nanti lihat perbedaan teorinya. Silakan masukkan lagi pulsnya yang ketiga. Jadi perbuatan manakah yang paling bermoral dalam kasus rohaniawan dan tentara Nazi itu? Berbohong untuk menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan nyawa dengan mengabaikan kejujuran? Nah, ini mirip-mirip ya framework-nya ya. Mana yang paling bermoral menurut Bapak Ibu sekalian? Oke, ya. Jadi dari ini oke. Sudah bisa di-share hasilnya ya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari pulse yang ketiga ini, maka sebagian besar peserta menjawab B ya dalam kasus rohaniawan Belanda dan tentara Nazi, yaitu menyelamatkan nyawa dengan mengabaikan kejujuran. Oke, coba kita jadikan ini satu contoh analisis ya. Ya. Jadi kasus rohaniawan Belanda dan tentara Nazi ini telah diusulkan jalan keluarnya oleh dua tokoh Kristen, ya. Yang pertama adalah Martin Luther, yang kedua adalah John Calvin. Tentu saja masalahnya bukan masalah tentara Nazi ya, karena waktu zaman mereka belum ada tentara Nazi. Ya, ini adalah masalah yang kira-kira berkaitan dengan sama rohaniawan berhadapan dengan tentara yang sedang mengajar orang dan bersembunyi di gerejanya. Ya. Martin Luther dia mengusulkan apa yang disebut dengan the lesser evil. Ya. Dalam analisisnya dia mengatakan dalam kasus ini ada dua dosa. Ya, ada dua kejahatan. Kejahatan pertama adalah berbohong, kejahatan kedua adalah membunuh. Ya, dengan kata lain kalau dia memberitahukan di mana posisi orang Yahudi itu, maka itu sama dengan terlibat dalam pembunuhan. Jadi ketika dalam situasi di mana antara berbohong dengan membunuh tidak bisa ada cara kita untuk menghindarinya, maka lakukanlah dosa yang lebih kecil untuk menghindari dosa yang lebih besar. Itu teorinya dia. Ya. Nah, yang kedua adalah John Calvin. Dia mengatakan the higher duty. Ya, kira-kira teorinya begini. Dalam kehidupan ini ada kasus-kasus di mana kita punya dua tanggung jawab yang bertentangan. Yang pertama, di sini dalam kasus ini tanggung jawab berkata jujur kepada tentara yang ingin membunuh. Yang kedua, tanggung jawab untuk melindungi korban yang sedang berlindung di gereja kita. Jadi ada dua tanggung jawab. Tanggung jawab pertama melindungi nyawa, tanggung jawab kedua berkata jujur. Manakah tanggung jawab yang lebih tinggi? Maka itulah lakukan. Jadi dengan kata lain dia ingin mengatakan begini, untuk melakukan tanggung jawab yang lebih luhur, kita dibebaskan dari tanggung jawab yang tidak luhur, ya, atau yang kurang luhur. Jadi tanggung jawab yang lebih luhur adalah melindungi nyawa orang yang menjadi korban. Tanggung jawab yang tidak terlalu luhur atau kurang luhur adalah berkata jujur kepada tentara, walaupun tanggung jawab juga. Karena itu orang yang punya kewajiban melakukan tanggung jawab melindungi nyawa manusia dibebaskan dari tanggung jawab untuk berkata jujur
kepada tentara, sehingga tidak ada dosa dalam hal ini, katanya. Oke, baik. Ini kan yang bikin teori ini orang Kristen nih. Saya mau tanya, menurut kalian mana teori yang lebih benar? Lesser evil or higher duty? Ya. Ada yang punya tanya. Dua-duanya sih akan menyarankan ya lindungilah orang itu ya. Jangan katakan yang sebenarnya kepada tentara itu. Tetapi teori mereka berbeda. Dari kedua teori ini, mana menurut Bapak Ibu teori yang lebih tepat dan alasannya kenapa? Silakan. Ada nggak yang mau jawab? Atau ada yang punya teori baru? Teori saya beda lagi, boleh. Namanya etika itu kan berteori. Ya. Ada nggak yang punya usulan lain selain yang diusulkan dua itu, atau ada yang lebih preference, atau ada yang merasa mana yang lebih tepat sesuai dengan analisis tertentu? Ada, silakan. Atau dua-duanya salah gitu, boleh juga. Silakan. Wah, udah pada lari semua ini, nggak ada lagi yang menjawab. Gimana kira-kira? Dari teori Luther dengan teori Calvin, mana yang lebih cocok atau lebih benar menurut Bapak dan Ibu sekalian? Saya memilih higher duty. Higher duty. Oh, ini orang GKI ini. Ya, kenapa Pak higher duty? Ya karena ada sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan dalam masalah itu. Jadi ada sesuatu, ada nilai apa ya? Ya, saya nggak bisa menyebutkannya dalam bahasa yang ini. Jadi karena dalam higher duty itu kan lahir apa? Menurut saya dibarengin dengan pertimbangan rasional, ya, bukan sekedar pertimbangan emosi semata. Jadi kalau dengan higher duty itu kita sudah mempertimbangkan segala resiko dan konsekuensinya. Gitu. Ya. Kalau sekedar lesser evil itu masih sesuatu yang menurut saya abstrak. Sementara kalau higher duty itu jelas bahwa dengan mengambil seperti ini, saya tahu konsekuensi yang harus saya hadapi ataupun resiko yang mungkin akan saya hadapi. Sehingga benar-benar saya lakukan ini dengan pertimbangan yang rasional dan menggunakan nalar yang sehat. Itu. Oke. Luar biasa Pak Gun jawabannya. Jadi Pak Gun dengan mempertimbangkan dua teori itu sudah mencoba memasuki alam teori ya dengan bantuan daripada dua tokoh itu. Terima kasih. Silakan yang lain, ada tanggapan? Bu Dermawan, ini apakah ini buka mic mau mengatakan sesuatu? Oh tidak, silakan. Ya. Nah, kalau kita lihat nanti ini akan ada teorinya ya. Jadi hari ini kita akan menggunakan 3 teori. Nah, yang dikatakan Luther itu adalah teori yang disebut dengan deontologis. Ya, jadi apa yang bermoral dan apa yang tidak bermoral adalah apa yang secara kategori benar atau salah. Ya, sehingga ada juga bentuk deontologis yang disebut dengan divine command. Apa yang benar adalah apa yang Allah perintahkan, apa yang salah adalah apa yang Allah larang. Nah, Luther tidak bisa lari dari hal ini, dan dia melihat dua-duanya itu melanggar perintah Tuhan. Tetapi dia juga melihat bahwa ada masalah yang lebih kompleks. Ya, walaupun tadi dikatakan Pak Gun abstrak, tetapi dia melihat secara praktis membunuh dengan berbohong itu adalah 2 hal yang berbeda. Sehingga dia mengatakan yang lebih evil adalah membunuh, yang kurang evil adalah berbohong. Jadi kepada teori deontologisnya itu ditambahkannya yang disebut dengan utilitarian, manfaat dari satu tindakan, dalam hal ini manfaat negatifnya. Ya. Nah, Calvin kelihatannya menggabungkan hal lain lagi gitu ya. Dia bicara soal duty. Jadi sebagai seorang pelaku etis, seorang pelaku etis harus menggambarkan tanggung jawab. Satu
kebudimanan, gitu. Satu kebudimanan, satu karakter. Apakah karakter ini akan sekedar melihat benar atau salah, atau juga dia lihat efeknya apa dan mana yang merupakan tanggung jawabnya, ya, sehingga dia melakukan apa yang disebut juga virtue ethics dan juga deontologis, ya, responsibility ethics, ya. Nah, kedua-duanya ini sebenarnya adalah pendekatan etika, ya. Saya sebagai dosen misalnya gitu ya, karena saya anggap ini sebagai kelas lah itu ya, saya nggak punya ini ya, nggak punya hak untuk mengatakan mana yang lebih hebat daripada yang lain. Kita masing-masing harus memutuskan mana yang menurut kita lebih baik. Itulah esensi daripada berteori secara etika. Karena ketika kita berhadapan dengan persoalan moral, mau tidak mau kita akan berteori. Dan waktu kita berteori akan sangat menolong kita kalau kita memahami kategori-kategori teori yang ada, kita gabungkan dengan value kita gabungkan dengan keyakinan kita gabungkan dengan agama kita gabungkan dengan pengalaman kita. Tetapi akan merupakan keputusan yang kurang bijak kalau kita hanya mengandalkan intuisi saja. Kita rasa ini benar, tapi kita tidak mencoba, katakanlah secara sengaja berpikir, bertindak, memikirkan. Karena sebenarnya banyak pertimbangan-pertimbangan itu sudah dilakukan oleh orang-orang yang secara moral jauh lebih dalam memahami sesuatu, jauh lebih bijak, jauh lebih cerdas. Dan adalah baik kalau kita mencoba mendengar sebagian daripada teori-teori mereka. Dan ini akan kita coba lakukan dalam waktu yang singkat ke depan. Jadi semua case-case dan situasi yang saya jabarkan tadi adalah dalam rangka membawa kita kepada 3 lanskap utama etika. Ini 3 teori utama etika. Yang pertama disebut dengan orang yang melakukan etika dengan pendekatan kategoris atau deontological atau rule approach. Apakah yang bermoral? Yang bermoral adalah yang sesuai dengan kategorinya, yang sesuai dengan hukumnya, yang sesuai dengan perintah Tuhan, terserah macam-macam versinya, tapi itu semua disebut dengan pendekatan kategoris. Ada hal-hal yang secara kategoris benar, nggak bisa ditawar-tawar. Ada hal-hal yang secara kategoris salah, nggak bisa ditawar-tawar. Itu makanya Martin Luther mengatakan, baik berbohong maupun membunuh, dua-duanya salah. Karena dia mendekatinya secara kategoris. Memang ada hal yang secara mendasar salah. Memang ada hal yang secara mendasar benar. Itu 2 hal yang punya kategori berbeda. Ya. Jadi kalau orang Kristen dengan pendekatan 10 perintah Allah, maka itu adalah pendekatan kategoris. Ya. Apakah ini bagus? Bagus, tergantung bagaimana kita mendekatinya, bagaimana kita menerjemahkannya. Ya. Ada yang kedua disebut dengan pendekatan manfaat. Apa yang bermoral adalah tindakan yang kita lihat manfaatnya paling bagus, paling baik kepada jumlah terbanyak orang yang dapat manfaat itu. Apa yang kurang bermoral adalah kalau kita melakukan sesuatu yang manfaatnya itu paling kecil atau yang mendapatkannya hanya sebagian kecil orang. Itu yang disebut dengan utilitarianisme. Jadi kalau misalnya pemerintah punya anggaran, penggunaan anggaran yang paling bermoral adalah kalau anggaran itu ditujukan kepada jumlah orang terbanyak. Tapi kalau anggaran itu hanya menyenangkan sebagian orang, maka itu menjadi tindakan yang kurang bermoral. Contohnya begitu. Itulah makanya utilitarianisme sangat terkenal di kalangan filsafat politik. Ya, sementara kategori sangat terkenal di kalangan filsafat agama atau di teologi atau juga etika pribadi. Yang ketiga, ada yang disebut apa yang bermoral bukan soal benar salah, bukan soal manfaatnya, tetapi apakah tindakan itu adalah tindakan yang sejalan dengan orang yang punya watak bermoral. Disebut dengan pendekatan virtue. Jadi kalau kita tanyakan apakah tindakan yang bermoral dalam situasi ini, maka jawabannya adalah kalau ada orang yang bijaksana, kalau ada orang yang baik budi, apa yang akan dia lakukan? Maka disebut dengan aretiological, dari kata arete, yaitu budiman, orang yang baik hati. Ya.
Jadi ini tiga pendekatan utama dari etika yang disebut dengan pendekatan kategoris, pendekatan manfaat, dan pendekatan virtue. Nah, kalau kita lihat secara singkat saja, ini saya harus masuk ke dalam teorinya untuk dasar kita. Dalam pendekatan kategoris, apa yang benar dan salah adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dengan aturan-aturan moral yang diterima secara intuitif atau secara inspiratif melalui perintah Tuhan misalnya. Jadi apa yang benar adalah sesuatu kebenaran etis yang berlaku secara universal, ya. Karena apa? Karena itu hukum, ya. Misalnya kalau hukum Indonesia, ya berlaku secara universal di Indonesia. Contohnya ini adalah yang dikatakan oleh Immanuel Kant. Kant mengatakan begini: kalau orang rasional dan dia bisa berpikir rasional, maka orang akan sampai pada kesimpulan yang sama, yaitu perlakukanlah manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Atau lakukanlah sesuatu yang kamu ingin orang lakukan kepadamu. Ini kan golden rule-nya Yesus sebenarnya ya. Tapi kan mengatakan sebenarnya tanpa Yesus pun kita bisa sampai kepada kesimpulan yang sama sepanjang kita berpikir secara rasional, dia bilang gitu. Karena apa? Inilah yang secara kategoris akan membangun hidup masyarakat yang paling bermoral, yang paling bagus, ya. Jadi orang melakukan ini karena itu adalah duty-nya, karena itu adalah secara kategoris memang itu yang paling bermoral. Terserah apa efeknya, mau efeknya dipuji, mau nggak dipuji, mau dibenci, nggak dibenci, ini benar dan ini yang dilakukan. Maka disebut dengan idealisme gitu ya. Dari kata idealisme Jerman itu ide yang mengaturnya, ya. Tokoh-tokohnya adalah Immanuel Kant, John Locke, W.D. Ross. Ya, ini adalah disebut dengan pendekatan kategoris. Yang kedua adalah pendekatan manfaat atau utilitarianisme. Sebuah perilaku dinilai benar atau salahnya adalah dari akibat atau konsekuensi dari tindakan itu. Dengan kata lain, tindakan yang benar adalah yang memberi manfaat pada sebagian besar orang dalam jumlah terbanyak. Ya. Dalam hal ini, setiap tindakan diukur dari kuantitas dan kualitas dari kebahagiaan yang dihasilkan. Jadi bukan hanya berapa banyak yang bahagia, tapi berapa tinggi kualitas kebahagiaannya. Ya. Dan kuantitas dan kualitas dari penderitaan yang diakibatkan. Kita bilang, apa bisa diukur? Ya, menurut kita enggak, tapi misalnya dalam dunia bisnis ada ukurannya. Misalnya dengan cost benefit analysis. Enggak ada itu, ada. Contohnya aja, perusahaan asuransi akan mengukur perbedaan bayaran setiap kerugian berdasarkan level penderitaannya. Itu makanya putus jari kelingking berbeda dengan putus tangan misalnya. Ya, dan seterusnya. Ya, bahkan ada satu studi yang menjelaskan berbagai level rasa sakit dan berapa kira-kira uang yang setara dengan rasa sakit itu. Nah, itu dalam rangka cost benefit analysis itu ada kajiannya. Nah, tokoh-tokoh yang melakukan ini adalah John Stuart Mill, Jeremy Bentham dan seterusnya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang kelima masalah ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan virtue. Apa yang bermoral bukanlah apa yang dilakukan seseorang pada satu keputusan etis, tapi pembentukan watak seseorang lewat akumulasi keputusan etis tersebut. Jadi mana yang merupakan tindakan orang yang berbudi dan bagaimana orang yang berbudi semakin berbudi dengan tindakan tersebut. Apakah tindakan itu kalau terus-menerus dilakukan membuat orang semakin bermoral atau justru semakin tidak bermoral? Dan apakah akumulasi dari tindakan yang bermoral itu dan watak bermoral itu memang tepat dengan keputusan etis yang sekarang dilakukan? Jadi apa yang benar adalah perilaku dari seorang yang baik budi dan bijaksana. Nah, tokoh yang mengusulkan ini adalah Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Alice Dyer McIntyre. Ya. Nah, contohnya kalau ini Aristoteles ya, ini Aristotelian virtue ini. Jadi dia bilang, contohnya ini adalah yang disebut dengan Nicomachean Ethics ya, artinya yang paling bermoral adalah yang di tengah-tengah. Misalnya berani bermoral enggak? Iya, berani itu adalah tindakan yang bermoral. Itu berbeda dengan negatifnya itu penakut, kewardis, dan eksesnya.
yaitu ras, buru-buru, sembrono, dan seterusnya. Jadi dia selalu mengatakan bahwa tindakan yang paling bermoral adalah tindakan yang berada di tengah-tengah dari tindakan tersebut. Ya. Nah, jadi kalau kembali kepada situasi tadi, maka kita bisa melihat bahwa ketika pilihan moral ini bisa kita aplikasikan, manakah tindakan yang sesuai dengan kebenaran kategoris, manakah tindakan yang sesuai dengan apa yang paling bermanfaat, khususnya yang paling berkualitas manfaatnya dan paling banyak yang mendapatkan manfaatnya, dan manakah tindakan yang sesuai dengan watak orang yang bijaksana. Hal ini juga bisa disesuaikan dengan case-case yang lain tadi. Tetapi 3 kategori ini menjadi landscape utama. Tentu saja banyak teori-teori etika yang lain yang merupakan pecahan-pecahan daripada konsep-konsep yang kita bahas, yaitu utilitarian ethics, deontological ethics, dan virtue ethics. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahan ini sudah saya upload ke UVC kita, jadi bisa lagi dibaca di sana. Dan minggu depan kita akan membahas bagaimana mengaplikasikan ini dalam konteks yang beragam-ragam, khususnya nanti case supir dengan 2 pilihan itu kita akan bahas secara mendalam dan bagaimana itu diterapkan dalam case klasik, yaitu tentang efek dan manfaat dari satu tindakan berdasarkan teori-teori etika yang ada ini. Baik. Kuliah hari ini sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Saya, Pak. Silakan. Iya, terima kasih, Pak. Ini baik sekali untuk menguraikan kita supaya jangan terlalu banyak deviasinya, Pak. Saya mohon petunjuk, Pak. Mohon petunjuk, Pak. Iya. Saya ada punya buku ini, Pak. Ini namanya Actual Ethics. Oh, oke. Nah, ini masuk bidang apa ini, Pak? Kalau dari 3 besar itu, dia masuk kemana nih? Ini Actual Ethics ini karangan baru-baru aja ini. Yang dulu-dulu memang saya bacaan dari Bertens dan sebagainya, dari Hans Kelsen dan sebagainya, ya 3 besar itu Bapak sebut. Tapi belakangan saya baca-baca ada Actual Ethics. Actual apa nih? ini Hoblogins dan sebagainya dia masukkan ke sini, Pak. Oke. Bapak bisa tolong pencerahan, Pak? Saya juga belum baca habis itu, Pak. Terima kasih. Ya, pertama saya harus mengakui saya belum baca buku itu, Pak Henson. Saya juga belum habis. Tapi dapat ilmu apa itu, Pak? Nah, jadi nanti saya akan pelajari dulu, ya. Nah, yang kedua, pendekatan etik yang saya sampaikan di sini ini adalah bagian daripada kajian etik yang disebut dengan nanti practical ethics, ya. Jadi ada kajian etik, ada yang disebut dengan meta ethics, ya. Meta ethics itu nanti mengkaji tentang value atau katakanlah filsafat moral yang mendasari etika. Ada yang disebut dengan theoretical ethics. Jadi dia hanya bicara tentang teori-teori saja, ya. Ada yang disebut dengan practical ethics. Nah, saya tadi menyampaikan teorinya dalam rangka practical ethics. Jadi saya tidak terlalu dalam, misalnya kita membahas apa yang dikatakan misalnya John Stuart Mill, Jeremy Bentham, atau Immanuel Kant. Saya hanya mencoba memperkenalkan saja ide dasar mereka sebagai landasan teorinya untuk practical ethics. Jadi kuliah kita ini adalah tentang practical ethics. Saya kalau aktual ethics itu saya harus pelajari lagi karena juga saya baru dengar nih, kayaknya memang betul-betul ilmu baru nih, aktual ethics, ya. Ya, saya nanti pelajari dulu, Pak Henson. Ya. Terima kasih, Pak, makasih. Ya, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, ada Hotman Edward. Ya, terima kasih Pak Denny. Nah, saya mau bertanya tentang ini. Kalau misalnya di pelajaran etik ini, apakah masuk di dalam dilema etik sama bujukan moral seperti itu? Kan kita mengambil suatu keputusan itu kan di dalam dilema etik sama bujukan moral itu kan ada gitu. Bagaimana kita mengambil suatu keputusan gitu? Ya. Nah, ini dari basic etikanya seperti apa? Saya bingung kalau misalnya belajar dilema etik itu benar sama bujukan moral benar sama salah seperti itu. Terima kasih. Iya. Jadi kajian etika itu memang
sebenarnya adalah kajian untuk menentukan benar atau salah. Ya, cuman dalam menentukan benar atau salah itu ada hal-hal yang dengan mudah kita menentukannya, tapi ada banyak hal yang kita menghadapi dilema. Ya, termasuk nanti case yang akan kita bahas, misalnya aborsi. Ya, itu kan ada case yang itu memang betul-betul gampang diputuskan. Misalnya katakanlah orang ingin aborsi karena seks di luar nikah misalnya. Kan kita udah tahu itu secara undang-undang pun salah gitu ya, tidak boleh melakukan aborsi karena itu. Tapi bagaimana kalau orang harus melakukan aborsi karena kalau tidak diaborsi maka itu bisa kemungkinan ibunya meninggal dunia. Ya. Ini yang disebut dengan abortus medicinalis misalnya ya. Jadi aborsi karena alasan-alasan kedokteran. Ya. Nah, itu tentu saja menjadi dilema ya yang tidak mudah untuk diputuskan. Tetapi itu minimal secara undang-undang kalau di Indonesia itu nggak dilarang. Ya, abortus medicinalis ini ada Pak Henson di sini. Nanti bisa bantu kita pas membahas sisi undang-undangnya. Termasuk juga misalnya di Indonesia secara undang-undang itu tidak disalahkan kalau orang melakukan aborsi karena hasil pemerkosaan. Tetapi aborsi karena hasil pemerkosaan belum tentu juga dianggap benar oleh etika, ya kan? Saya yakin banyak orang Kristen yang nggak setuju kalau aborsi karena hasil perkosaan langsung dikatakan itu bisa dibenarkan. Walaupun secara undang-undang itu dibenarkan. Sehingga kajian etika itu memang ada perbedaannya dengan kajian hukum. Tidak semua yang legal itu etis. Dan tidak semua yang etis itu juga legal. Ya, tapi biasanya mereka dalam praktek legal ada pertimbangan-pertimbangan etikanya. Demikian, ya. Apakah saya menjawab atau tidak? Gimana kira-kira, Pak Herman? Iya, ya, Pak Denny. Kalau misalnya dalam satu kasus misalnya ada kapal yang tenggelam, kemudian nanti ada kapal kecil yang menyelamatkan dan daya tampung kapal kecil itu hanya 12, tapi yang masuk 50. Sehingga kapten kapal itu kan ngambil suatu keputusan harus 12 ini yang harus ikut, yang sisanya harus dibuang ke laut untuk menyelamatkan daripada nanti semuanya mereka tenggelam seperti itu. Ya. Nah, yang dibuang itu ada beberapa yang selamat. Ketika mereka selamat, mereka menuntut yang si kapten kapal itu. Nah, kita sebagai hakim bagaimana ini mengambil suatu keputusan kan seperti itu. Ya, itu kasusnya kompleks banget. Saya harus tunda nanti minggu depan kita akan ada pembahasan kasus yang mirip sama dengan yang tadi disampaikan, tetapi walaupun agak berbeda konteksnya. Saya harus menyudahi karena Bapak Ibu sekalian akan ada house cleaning di mana Ibu Junita akan menjelaskan beberapa pokok-pokok tentang penggunaan UVC, juga tentang pendaftaran, bagaimana link minggu depan, dan juga Bu Junita juga akan memimpin untuk kuis akhir. Semoga setelah tadi kuliah, maka di akhir kuliah ini kuis yang sama akan bisa dijawab dengan lebih baik, gitu ya. Pak Henson, silakan Pak Henson kalau ada komentar. Saya mau meluruskan aja, Pak. Ya. Statement Pak, di dalam hukum maka semua yang legal itu pasti melanggar etik, Pak. Jadi kalau kejahatan itu diputuskan pasti melanggar hukum. Tetapi semua yang tidak semua etika itu langsung melanggar legal, Pak. Jadi kalau Bapak pegang kepala itu mungkin nggak legal, nggak menjadi kejahatan gitu, Pak. Tapi tidak etis. Tapi tidak etis begitu, Pak. Tetapi semua yang melanggar hukum pasti tidak etis gitu, Pak. Oke. Tapi gini, Pak. Ada sedikit sedikit itu, Pak. Hanya meluruskan aja, Pak. Terima kasih. Tapi gini, Pak, mungkin yang saya ingin sampaikan adalah ada di beberapa negara tindakan yang dianggap ilegal tapi etis. Contoh, ya. Contoh, Pak. Ya ini, tapi ini bukan dari sudut pandang Kristen, Pak, ya. Contoh di Inggris itu eutanasia itu tidak dianggap legal, itu ilegal itu. Ya, eutanasia itu ilegal. Tetapi ada beberapa kasus eutanasia yang ketika dilaporkan jaksanya tidak menuntut. Kenapa tidak dituntut? Karena dianggap tindakannya itu etis. Nah, ini memang komplikasi ya. Mungkin betul seperti Bapak bilang bahwa ada
case secara umum di mana tindakan itu adalah ilegal, pasti itu tidak etis. Tetapi ada case-case di beberapa negara, tindakan itu memang masih ilegal, tetapi dianggap itu etis. Karena itulah kemudian parlemennya melakukan kajian, sehingga hukum dirubah. Hukum itu berubah karena tuntutan daripada perkembangan etika yang terjadi di negara tersebut. Begitu Pak Henson. Betul Pak, hukum selalu berubah Pak. Iya. Kita kayak kawin dulu 18 tahun, sekarang 16 tahun boleh kawin. Dulu 16 tahun, dulu 16 tahun. Iya. Tapi kita akan minggu depan ada Pak. Minggu depan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Henson buat masukannya. Saya mohon maaf, saya harus mengakhiri. Ya, saya senang dengan kuliah pada sore hari ini ya, sangat asik diskusinya. Tapi ingat teman-teman, saya tahu di sini banyak yang teman-teman tanda kutip orang pelayanan ya. Tapi ini bukan kuliah gerejawi ya, ini kelas di Ugrida dengan asumsi bahwa di Ugrida itu dari semua latar belakang agama ada ya. Dan sebenarnya yang mendaftar juga ada yang non Kristen. Cuman saya mungkin tidak melihat ada interaksinya di sini. Mudah-mudahan minggu depan ada dari mereka. Jadi saya harus undur dulu ya. Saya persilakan kepada Ibu Junita untuk melanjutkan dengan beberapa penjelasan tentang UVC dan juga tentang kuis di akhir dia akan menyelenggarakannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Baik Bapak Ibu, saya akan kembali share untuk Kahoot. Sama seperti kuis yang pertama, mungkin ini untuk bisa mengukur juga sejauh mana pemahaman Bapak Ibu sekalian sudah bertambah setelah penjelasan materi yang diberikan oleh Pak Denny. Ya, Bapak Ibu bisa mengakses kahoot.it dan memasukkan PIN 3519383. Dipersilakan. Baik, saya akan mulai. Ya, kalau melihat dari yang sebelumnya, nampaknya memang sudah bertambah ya yang menjawab benar. Saya lanjut. Ya, di pertama ada Ibu Eva. Lanjut pertanyaan kedua. Iya,
bertambah juga di pertanyaan yang kedua. Saya lanjut lagi. Untuk yang teratas saat ini kita lagi. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Ya, ini sudah bertambah lagi. Posisi teratas terganti dengan Ibu Fernanda. Hanya nomor 4. Iya. Selanjutnya yang terakhir. Iya. Dan berikut adalah hasilnya, Bapak Ibu, yang teratas. Ada Ibu Eva. Selamat untuk Ibu Eva, WF, dan Markini. Saya nggak tahu ini ada nama-namanya yang tidak memakai nama yang sebenarnya ya. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Denny itu boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya, sebelum menutup acara hari ini, saya mungkin akan menjelaskan sedikit lagi tentang penggunaan UVC. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang bertanya tentang penggunaannya gitu, masih kurang jelas. Kalau Bapak Ibu menerima email dari saya sebentar ya Bapak Ibu, saya share dulu screen-nya. Ya, Bapak Ibu bisa mengakses UVC di uvc.ukrida.ac.id/moodle. Lalu Bapak Ibu bisa login dengan username dan password yang sudah kami bagikan seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang berasal dari luar Ukrida, Bapak Ibu bisa menggunakan email yang Bapak Ibu daftarkan pada saat pendaftaran sebagai username-nya, dan passwordnya adalah ukrida123 tanda seru. Jadi mohon diperhatikan juga huruf besar dan kecil atau angka dan tanda baca yang digunakan. Nah, untuk Bapak Ibu atau saudara-saudari yang berasal dari Ukrida, untuk teman-teman mahasiswa ataupun mungkin Bapak Ibu dosen karyawan, itu bisa menggunakan username dan password yang sudah diberikan oleh LRC. Jika Bapak Ibu belum pernah menerimanya, mungkin Bapak Ibu bisa info ke saya supaya saya bantu untuk diminta ke bagian LRC seperti itu. Nah, untuk caranya mungkin ada Bapak Ibu yang juga menanyakan karena nggak bisa akses gitu ya. Saya mau coba tampilkan. Tampilannya seperti ini, saya coba login. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin saat pertama kali
dia tampilannya nggak keluar seperti ini. Mungkin dia akan di profil kayak gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya tampilannya adalah profil, seperti, sebentar ya Bapak Ibu, masih loading, seperti ini tampilannya. Ada beberapa yang sudah menginformasikan ke saya seperti ini tampilannya. Nah, Bapak Ibu bisa melengkapinya atau langsung aja klik update profil. Nanti jika sudah diupdate, Bapak Ibu bisa klik dashboard. Lalu tampilannya akan keluar training course kuliah umum dan etika. Bapak Ibu bisa klik. Dan di situ akan ada materi perkuliahan yang sudah di-upload oleh pengajar, yaitu Pak Denny Boy. Beserta juga link Zoom-nya, seperti itu. Jadi untuk pertemuan berikutnya, Bapak Ibu bisa mengakses lewat UVC, seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, jika tidak ada, saya rasa cukup. Apakah Pak Budi boleh share untuk presensi? Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh Pak Budi di kolom chat. Ini untuk kehadiran, nantinya juga akan diperhitungkan jika Bapak Ibu sudah mengikuti 6 sesi pertemuan, kami akan memberikan sertifikat. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah setia mengikuti pertemuan yang pertama ini, perkuliahan kita untuk teori etika. Untuk mengakhiri, saya meminta Pak Budi untuk dapat memimpin di dalam doa. Oke, baik Bu Junita. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar bersama. Kami minta maaf apabila selama kegiatan ada kesalahan kendala teknis yang tak terduga. Saya akan pimpin secara Kristiani. Bapak Ibu sekalian boleh mengikuti sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pertemuan kami yang indah di sore hari ini ya Tuhan. Kami sudah belajar banyak hal tentang etika ya Tuhan. Ya Tuhan berkati Pak Denny yang sudah memberikan dan share tentang materi supaya ke depan ya Tuhan yang berkati seluruh pekerjaan dan dalam keluarga juga ya Tuhan. Berkati kami yang bergabung pada saat ini ya Tuhan, kiranya segala hal yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan doa kami ya Tuhan, kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di akhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga mohon maaf jika ada kesalahan selama acara ini berlangsung. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan di hari Rabu.